Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadara dengan NIM 234110744 yang berasal dari kelas 2D yang akan menyampaikan presentasi dari PPT saya yang berjudul Definisi Promosi Kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1148 Menkes SK 2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah, disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh untuk bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Menurut WHO, dalam Fitriana 2011, promosi kesehatan sebagai the process of enabling individual and combination the inclusion control over the demand of healthy and they be improve the health. Proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yaitu tujuan program. Refleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang. Contohnya, mortalitas akibat kecelakaan kerja pada pekerja menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. Tujuan pendidikan, pembelajaran yang dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka menengah, contohnya cakupan angka kunjungan ke klinik perusahaan meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan 3 tahun. Sasaran promosi kesehatan yang pertama yaitu sasaran primer atau primary target. Masyarakat pada umumnya terjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. 2. Sasaran sekunder, secondary target pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. 3. Sasaran tersier, tertiary target, sebagai kepala keluarga untuk masyarakat umum, ibu hamil, dan menyusui untuk masalah KIA, kesehatan ibu dan anak sekolah untuk remaja kesehatan, dan sebagainya. Sasaran promosi kesehatan secara spesifik. 1. Perorangan dan keluarga. Memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai saluran, baik langsung maupun melalui media massa. B. Mempunyai pengetahuan dan kemauan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. C. Mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. D. Berperan serta dalam kegiatan sosial, khususnya yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat LSM kesehatan. 2. Masyarakat LSM. A. Menggolongkan potensi untuk mengembangkan gerakan dan upaya kesehatan. B. Bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan sehat. Sasaran promosi kesehatan secara spesifik. Lembaga pemerintahan atau lintas sektor atau politisi atau swasta. A. Peduli dan mendukung upaya kesehatan minimal dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat. B. Membuat kebijakan sosial yang memperhatikan dampak di bidang kesehatan. 4. Petugas program institusi. Memasuki komposisi promosi kesehatan dan setiap program. Membuat kebijakan sosial yang memperhatikan dampak di bidang kesehatan. Prinsip promosi kesehatan. Menurut WHO, empowerment, pemberdayaan. 2. Partisipasi. 3. Penyeluruh. 4. Kesetaraan. 5. Antarsektor. 6. Berkelanjutan. 7. Multistrategi. Menurut Mitchell dan teman-teman tahun 2009, 1. Manajemen puncak harus mendukung secara nyata serta autentis program interseksi dan turut terlibat dalam program tersebut. B. Pihak pekerja pada sama tingkat ini berorganisasi harus terlibat dalam perencanaan dan implementasi intervensi. 3. Fokus interview harus berdasarkan pada faktor risiko yang dapat didefinisikan serta dimodifikasi dan merupakan prioritas bagi pekerja. 4. Intervensi harus disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pekerja. 5. Sumber daya setempat harus dimanfaatkan dalam mengorganisasikan dan mengimplementasikan intervensi. 6. Evaluasi harus dilakukan juga. 7. Organisasi harus menggunakan inisiatif kebijakan berbagai populasi. 7. Maupun intervensi promosi kesehatan yang intensif dan berorientasi pada perorangan dan kelompok. 8. Intervensi harus bersifat kontinu serta didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan
dan atau model yang berorientasi pada masyarakat dan menggunakan lebih dari satu metode. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.